Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Channel belajar matematika menjadi lebih mudah. Jangan lupa ya subscribe, like, and share. Matriks. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi matriks. Adapun materi yang kita bahas ialah determinan matriks ordo 3 kali 3. Misalkan, matriks A berordo 3 kali 3 dengan entry A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka determinan matriks A adalah, ingat ya, ini adalah determinan matriks berordo 3 kali 3. Yang pertama, biar lebih memudahkan kita dalam menghitung determinan matriks berordo 3 kali 3 ini, kolom yang pertama pindah ke sampingnya ya. Begitu juga halnya kolom yang kedua juga pindah ke samping. Tujuannya cuma satu, yaitu biar kita mudah menarik garis dalam mengkalikan entry-entry matriks tersebut serta menjumlahkan dan mengurangkannya. Sehingga determinan matriks ordo 3 kali 3A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32. Kemudian dikurang dengan A31 dikali A22 dikali A13 dikurang dengan A32 dikali A23 dikali A11, selanjutnya dikurang lagi dengan A33 dikali A21 dikali A12. Yang perlu kalian ingat, di dalam determinan matriks ordo 3 kali 3 adalah ini ya. Dalam menentukan determinannya, lihat ini. Ini adalah tanda panah yang ke bawah, maka notasinya adalah penjumlahan. Kemudian, yang ke atas adalah pengurangan. Selain kalian harus mengingat ini, kalian juga harus ingat di dalam determinan matriks ordo 3 kali 3 diawali dengan penjumlahan ya. Penjumlahan entry-entrynya atau diawali dengan sini ya. Ini perlu kalian ingat dan kalian pahami. Ingat, di dalam determinan matriks ordo 3 kali 3 kita akan dibawa ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D. Sehingga kita akan membuat 3 persamaan dari persamaan umum tersebut ya. Persamaan yang pertama, A1 dikali X1 ditambah B1 dikali Y1 ditambah C1 kali Z1 sama dengan D1.
Persamaan yang kedua adalah A2 dikali X2 ditambah B2 dikali Y2 ditambah C2 dikali Z2 sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga adalah A3 dikali X3 ditambah B3 dikali Y3 ditambah C3 dikali Z3 sama dengan D3. Sehingga dari ketiga persamaan yang dibentuk ini, jika dibuat di dalam bentuk matriks, menghasilkan matriks dengan entry A1, B1, C1, A2, B2, C2, kemudian A3, B3, C3 dikali dengan matriks X, Y, Z, kemudian sama dengan matriks D1, D2, dan D3. Kita misalkan A ini adalah matriks yang kita dapat dari persamaan ini ya. Jadi matriks A ini adalah matriks persamaan yang kita dapat tadi. Maka determinannya adalah, ingat, kolom yang pertama sama saja ke sini ya. Kemudian kolom yang kedua ke sini sama dengan A1 dikali B1 dikali C3 ditambah B1 kali C2 dikali A3. Kemudian ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Ingat ya, jika tanda panahnya ke bawah, diawali dengan penjumlahan. Kemudian ke atas maka pengurangan. Dikurang dengan A3 kali B2 kali C1. Kemudian dikurang dengan B3 kali C2 kali A1. Kemudian dikurang lagi dengan C3 dikali A2 dikali B1. Ingat ya, pada determinan matriks ordo 3x3, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang biasanya akan mencari nilai X. Dan perlu kalian ketahui, ini adalah matriks persamaan. Yang ini ya, matriks persamaan yang ini. Sehingga karena kita akan mencari nilai X, maka ingat persamaan umumnya ya, AX plus BY plus CZ sama dengan D. Maka determinan dari matriks persamaan ini pada kolom A-nya atau kolom pertama kita ganti dengan matriks entry matriks yang ini ya. Sehingga kolom pertama kita pindahkan, kemudian kolom kedua kita pindahkan. Ingat, ini adalah biar mempermudah kita di dalam mencari determinan matriks ordo 3x3 untuk mengalihkan entry-entrynya, menjumlahkan maupun mengurangannya. Jika kalian sudah paham, maka kalian tidak perlu lagi pakai cara ini ya. Bisa saja pakai cara kalian. Sehingga determinan X adalah D1 kali B2 kali C3 ditambah dengan B1 kali C2 dikali D3. Ingat ya, selagi tanda panah yang ke bawah ya dijumlahkan ya. Ditambah dengan C1 dikali D2 dikali D3. Kemudian dikurang dengan D3 dikali B2 dikali C1. Selanjutnya
dikurang lagi dengan B3 kali C2 kali D1. Selanjutnya dikurang lagi dengan C2 dikali D2 dikali B1. Maka diperoleh persamaan determinan X adalah ini ya. Ingat, ini adalah persamaan ataupun rumus determinan dari X. Selanjutnya yang kita cari Y. Ingat, jika pada X yang kita ganti adalah kolom A, karena AX plus BY plus CZ sama dengan D, maka untuk mencari nilai Y, kita ganti kolom B ya, dengan D. D ini dari mana? Adalah dari persamaan yang ini ya. Kemudian seperti biasa, kolom pertama dan kedua kita pindahkan untuk mempermudah kita di dalam menghitung determinannya ya. Sehingga determinannya ialah berdasarkan rumus ataupun berdasarkan persamaan determinan 3 variabel ya. Determinan matriks ordo 3 kali 3, maka A1 dikali D2 dikali C3, kemudian ditambah dengan D1 kali C2 dikali A3, ditambah dengan C1 kali A2 kali D3, dikurang dengan A3 kali D2 kali C1, dikurang lagi dengan D3 kali C2 kali A1, kemudian dikurang lagi dengan C3 kali A2 kali D1. Sehingga kita dapat persamaan determinan dari Y adalah ini ya. Selanjutnya kita cari determinan Z. Ingat, jika X maka kita ganti kolom A, jika Y kita ganti kolom B, sehingga Z maka yang kita ganti adalah kolom yang C ya, dengan nilai persamaan D ya. Ini sama halnya seperti tadi. Kemudian determinannya ialah A1 dikali B2 kali D3 ditambah dengan B1 kali D2 kali A3 ditambah dengan D1 kali A2 kali B3 dikurang dengan A3 kali B2 kali D1 dikurang lagi dengan B3 kali D2 kali A1, kemudian dikurang lagi dengan D3 dikali A2 kali B1. Ingat, ini adalah persamaan determinan dari Z. Sehingga dari ketiga determinan yang kita cari tadi, solusinya adalah ini ya. Untuk X, ini adalah persamaan yang kita dapat dari determinan X, yaitu persamaan yang ini dibagi dengan determinan dari matriks A atau matriks persamaan awal ya. Maka itulah nilai X. Begitu juga halnya Y. Nilai dari persamaan determinan Y dibagi dengan nilai dari persamaan determinal matriks A ya, atau matriks persamaan awal. Begitu juga halnya Z. Sama seperti yang di atas tadi. Kenapa kita jabarkan sebanyak ini, ataupun dalam
penyelesaian determinan matriks O kita jabarkan seperti ini, tujuannya hanya satu, yaitu kita mencari persamaan yang paling singkat dan simpel di dalam penyelesaian matriks berordo 3x3. Sehingga persamaan tersebut kita dapat begini ya. Nilai X, ingat ya, nilai X adalah matriks dari X ini ataupun determinan dari X kita tadi dibagi dengan determinan dari matriks persamaan. Adapun yang diperoleh nilainya nanti di sini ya. Begitu juga halnya Y. Y adalah determinan dari Y yang ini. Ingat ya, yang Y, jadi nilai B, kolom B-nya sudah diganti. Dibagi dengan determinan matriks A atau matriks persamaan. Begitu juga halnya Z. Determinan dari Z atau dari ini yang kolom C-nya sudah kita ganti dengan D, dibagi dengan determinan matriks A atau determinan dari matriks persamaan awal ya. Ini persamaan yang ini. Jadi setelah panjang lebar kita jabarkan, tujuannya cuma satu ya, biar kita mempermudah ataupun mempersimpel cara kerja kita dalam menyelesaikan matriks berordo 3x3. Nah, dari penjabaran ini, jika kita ketemu soal berbentuk cerita ataupun biasanya soal dalam bentuk persamaan linear 3 variabel untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, maka kalian perlu ingat yang ini ya, persamaan yang ini ya, tanpa kalian harus mencari determinannya ataupun menjabarkannya seperti yang X, Y, dan Z. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Biar kita lebih memahami lagi, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Tentukan nilai X, Y, dan Z pada persamaan berikut. Persamaan yang pertama, 35X ditambah 25Y ditambah 15Z sama dengan 245. Persamaan yang kedua, 10X ditambah 15Y ditambah 25Z sama dengan 135. Persamaan yang ketiga, 15X ditambah 25Y ditambah 15Z sama dengan 165. Ingat, di dalam penyelesaian determinan matriks ordo 3x3, ingat ya, dalam mencari X, Y, dan Z, kita gunakan persamaan yang kita dapat di awal penjelasan tadi ya. Sehingga penyelesaiannya adalah, ini adalah 3 persamaan yang dari soal. Jika dibuat dalam bentuk matriks, menghasilkan matriks dengan entry 35, 25, 15, kemudian 10, 15, 25, kemudian 15, 25, 15. Dikali dengan matriks X, Y, dan Z sama dengan matriks dengan entry 245, 135, 165. Yang ini ya, yang hasil yang ini ya. Langkah pertama, kita misalkan matriks A. Matriks A itu adalah matriks hasil dari
persamaan tadi ya, yang ini ya, maka determinan dari matriks A adalah ini ya. Ingat, kolom yang pertama kita pindahkan. Kemudian kolom yang kedua kita pindahkan. Seperti penjelasan kita di awal, tujuannya yaitu biar mempermudah kita mencari determinan A di dalam proses pengalian entry matriks itu sendiri ya. Maka determinan dari A berdasarkan rumus pencarian determinan matriks ordo 3x3 yaitu diawali dengan penjumlahan 35 kali 15 kali 15, kemudian 25 kali 25 kali 15, kemudian 15 kali 10 kali 25. Selanjutnya ingat ya, ke atas ya, dikurangkan 15 kali 15 kali 15, selanjutnya dikurang dengan 25 kali 25 kali 35, kemudian dikurangkan lagi dengan 15 kali 10 kali 25. Maka hasilnya diperoleh ini ya. Silakan kalian hitung sendiri ya. Kalian kalikan dulu, kemudian dijumlahkan. Begitu juga halnya yang ini ya. Dikalikan dulu, baru kalian kurangkan. Maka hasilnya adalah minus 8.000. Kita misalkan pada matriks A tadi ya, atau matriks persamaan ini. Ini adalah kolom A, ini kolom B, ini kolom C, kemudian ini kolom D. Maka di dalam pencarian nilai X, Y, dan Z, ini sama halnya dengan persamaan linear 3 variabel, tetapi kita selesaikan dalam bentuk matriks ya. Sehingga X, ingat ya, X ini persamaan yang kita peroleh, maka di sini kita gantikan dengan entry matriks yang ada ya. Tapi ingat, jika X, maka kolom A diganti D. Maka kolom A yang ini kita ganti dengan D yang ini ya, persamaan kita tadi ya. Sehingga diperoleh begini ya. Ingat, yang dua kolom ini adalah pindahan dari kolom pertama dan kolom kedua, biar kita lebih mudah menghitungnya. Sehingga diperoleh 245 kali 15 kali 15, kemudian 25 kali 25 kali 165, kemudian 15 kali 135 kali 25, kemudian dikurang lagi dengan 165 kali 15 kali 15, kemudian dikurang lagi dengan 25 kali 25 kali 245, kemudian dikurang lagi dengan 15 kali 5, 135 kali 25. Dari mana angka ini didapat? Seperti langkah awal yang ini ya. Ini seperti ini ya. Kalian cari berdasarkan rumus determinan matriks ordo 3x3 pembahasan kita tadi. Dibagi dengan determinan dari matriks A. Ingat ya, pembaginya adalah matriks A atau matriks yang kita misalkan ini ya, tetapi determinannya. Atau lebih tepatnya lagi yang ini ya, determinan dari matriks A adalah sebagai pembagi. Sehingga kalian hitung sendiri, maka hasilnya adalah minus 3.000, maaf maksud kami minus 32.000 dibagi dengan minus 8.000, hasilnya adalah 4. Maka diperoleh nilai X sama dengan 4.
Selanjutnya Y. Y determinannya, ingat yang ini ya. Maka persamaannya kita ganti. Ingat, yang diganti adalah kolom B. Kolom B diganti dengan D. Sehingga determinannya adalah ini ya. Ingat, yang ini adalah pindahan dari kolom yang pertama. Kemudian ini adalah pindahan dari kolom yang kedua. Maka determinannya diawali dengan penjumlahan adalah 35 dikali 135 dikali 15. Kemudian 245 kali 25 kali 15. Kemudian 15 kali 10 kali 165. Selanjutnya dikurang ya. 15 dikali 135 dikali 15. Yang ini ya, dikurang. Tanda panahnya ke atas. Selanjutnya dikurang lagi dengan 165 kali 25 kali 35. Kemudian dikurang lagi dengan 15 dikali 10 kali 245. Sedangkan untuk pembaginya tetap ya adalah matriks A atau matriks persamaan tadi. Dengan hasil determinannya adalah ini. Kemudian hasil dari yang atas atau yang ini adalah minus 24.000. Biar lebih pahamnya, silakan kalian hitung sendiri ya. Kemudian untuk hasil pembaginya adalah tetap yang ini ya. Yang determinan matriks A persamaan kita yang awal. Sehingga minus 24.000 dibagi dengan minus 8.000 menghasilkan 3. Maka diperoleh nilai Y sama dengan 3. Yang terakhir X. Maaf, maksud kami Z. Z, ingat yang ini ya. Ini adalah persamaan dari Z yang kita peroleh dari pembahasan awal. Dengan kolom C kita ganti dengan D. Sehingga menjadi seperti ini ya. Ini sama halnya pengerjaannya seperti X dan Y. Ini silakan kalian jumlahkan sendiri dan kalikan sendiri, hasilnya adalah 16.000. Kemudian dibagi dengan determinan dari matriks persamaan atau matriks A, yaitu hasilnya minus 8.000. Sehingga minus 16.000 dibagi minus 8.000 menghasilkan 2. Maka diperoleh nilai Z sama dengan 2. Baik, untuk di sini semoga kalian paham ya. Dan yang perlu kalian ingat dan catat, ini ya, jika kita mencari X, maka kita ganti kolom A dengan D. Jika kita mencari Y, maka kita ganti kolom B dengan D. Jika kita mencari Z, maka kita ganti kolom C dengan D. Semoga kalian mengerti ya. Selanjutnya kita akan memberikan satu contoh lagi yang biasanya sering keluar di soal-soal. Contoh yang berbentuk cerita. Contoh yang kedua. Peternakan kampung ayam. Ingat ya, kampung ayam ini adalah nama sebuah peternakan. Sedang melakukan rincian pembelian pakan untuk 100 ekor anak ayam atau DOC yang baru menetas sampai dengan 3 bulan ke depannya. Bulan pertama dibutuhkan per ayam 40 kg, jagung 30 kg, dan bekatul 50 kg.
Bulan selanjutnya dibutuhkan pur ayam 30 kg, jagung 40 kg, dan bekatul 70 kg. Untuk menghemat pengeluaran, maka harga pakan yang mahal dikurangi dan sebaliknya harga pakan yang lebih murah dinaikkan dengan asumsi pur ayam 20 kg, jagung 50 kg, dan bekatul 80 kg. Setelah rincian tadi diberikan kepada penjual pakan, penjual langsung meminta bayaran Rp730.000 pada bulan pertama, Rp700.000 pada bulan kedua, dan Rp650.000 pada bulan terakhir. Maka, carilah harga pur ayam, jagung, dan bekatul di setiap kilogramnya. Kalian perlu ketahui bahwa di dalam penyelesaian determinan matriks ordo 3x3, soal yang seperti ini paling sering kali muncul atau bahkan selalu muncul. Jadi, mari sama-sama kita pelajari dan kita perhatikan cara penyelesaian soal ini. Langkah yang pertama adalah kita buatkan dulu tabel seperti ini ya. Adapun tabel ini berfungsi biar kita lebih murah dalam mencerna soal dan menjadikannya ke dalam bentuk matriks. Pada kolom yang pertama, ini adalah pakan ayam. Di sini dijelaskan ada 3 jenis pakan ya. Pur, jagung, dan bekatul. Kemudian biaya totalnya. Dan di sini juga dijelaskan bahwa kebutuhan pakan ini digunakan untuk bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga. Nah, sampai sini kalian harus pahami dulu cara membuat tabelnya ya. Ingat pada soal rincian, pada soal ya, bahwa ternakan kampung ayam sedang melakukan rincian pemberian pakan untuk 100 ekor anak ayam yang baru menetas sampai, ingat di sini ya, sampai 3 bulan ke depan. Ingat ya. Makanya di sini kita buat bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Kemudian kita perhatikan lagi soalnya. Bulan yang pertama dibutuhkan pur ayam, ingat ya, pur ayam 40 kg. Ingat ya, di bulan pertama. Kemudian jagung 30 kg dan selanjutnya bekatul 50 kg. Ingat, ini di bulan pertama. Kemudian bulan selanjutnya, ingat, bulan selanjutnya ini adalah bulan yang kedua. Dibutuhkan pur ayam sebanyak 30 kg. Kemudian jagung 40 kg dan bekatul 70 kg. Untuk menghemat pengeluaran, maka harga pakan yang mahal dikurangi dan sebaliknya harga pakan yang lebih murah dinaikkan. Dengan asumsi, nah ini adalah sebenarnya bulan yang ketiga. Bahwa pur ayam dibutuhkan 20 kg, jagung dibutuhkan 50 kg, dan bekatul dibutuhkan 80 kg. Kemudian pada soal, setelah rincian tadi diberikan kepada penjual pakan, penjual tersebut langsung meminta bayaran, ingat, Rp730.000 pada bulan pertama. Jadi di sini ya, bulan pertama ini dibutuhkan uangnya Rp730.000, kemudian Rp700.000 pada bulan kedua, dan selanjutnya Rp650.000 pada bulan ketiga. Kemudian kita cermati lagi pertanyaannya. Maka carilah harga pur ayam, jagung, dan bekatul di setiap kilogramnya. Ini yang harus kita cari ya. Jadi, jika ketemu soal yang seperti ini, kalian nggak usah bingung, nggak usah apa-apa. Kalian cukup cermati dulu soalnya, lalu buatkan dalam bentuk tabel. Penyelesaiannya,
Yang pertama kita ambil dulu permisalan ya. Perhatikan pertanyaan. Yang harus kita cari adalah pur ayam, jagung, dan bekatul. Maka kita misalkan X pur ayam, Y jagung, dan Z bekatul. Sehingga berdasarkan tabel yang ini ya, diperoleh matriks dengan entry 40, 30, 50, kemudian 30, 40, 70, kemudian 20, 50, 80. Dari mana angka ini? Ingat, persamaan linear 3 variabel, bahwa AX plus BY plus CZ sama dengan D. Di sini kita ingat ya, perumpamaan kita pur adalah X, maka X berarti A ya. A 40, 30, dan 20. Kemudian ingat lagi permisalan kita, Y adalah jagung. Ini. Ingat AX plus BY, maka di B. Di B. Ingat ya. 30, 40, 50. Kemudian entry yang ini adalah Z. Ingat AX plus BY plus CZ. Maka ini biasanya di persamaan adalah C, maka C-nya kita ganti dengan Z ya, bekatul. Yaitu 50, 70, dan 80. Karena kita permisalan tadi menggunakan X, Y, dan Z, maka di sini kita buat dikalikan dengan matriks X, Y, dan Z ya. Ini tergantung permisalan kalian. Misalkan kalian bikin A, B, C, atau kalian bikin NOP, maka di sini harus kalian buat begitu juga ya. Kemudian ini adalah sama dengan matriks ini ya. Ini kalau bahasa rumusnya adalah D. Dari mana kita dapat bahwa bulan pertama yang ini kita anggap sebagai D1 ya. Kalau berdasarkan rumus kita tadi, ini adalah bulan yang pertama. Kemudian ini adalah bulan yang kedua. Kemudian ini adalah bulan yang ketiga. Oke. Dari sini semoga kalian paham ya dengan cara-cara mencermati soal ini dan menjadikannya di dalam bentuk persamaan seperti ini ya. Ingat, yang perlu kalian lakukan adalah cermati, pahami apa yang dimaksud ya. Maka kita misalkan saja ini adalah A. A ini adalah matriks yang kita peroleh dari persamaan ini ya. Di sini. Maka determinan dari A, ingat, ini kita langsung kembali ke rumus penyelesaian determinan matriks ordo 3 kali 3. Bahwa seperti di awal ya, kolom pertama kita pindahkan. Kemudian kolom kedua dipindahkan. Ini tujuannya cuma satu, yaitu biar kita mempermudah di dalam mengkalikan ini ya. Entry-entry dalam matriks tersebut untuk mencari determinannya. Maka diperoleh, ingat diawali dengan penjumlahan dari sudut kiri atas ke bawah ya. 40 dikali 40 dikali 80 ditambah dengan 30 kali 70 kali 20 ditambah dengan 50 kali 30 kali 50, kemudian ke atas dikurangi ya, dikurang 20 kali 40 kali 50,
kemudian dikurang dengan 50 kali 70 kali 40, kemudian dikurangi lagi dengan 80 kali 30 kali 30. Sehingga hasilnya kita peroleh ini ya. Ini silakan kalian hitung sendiri. Dan hasil akhir dari determinan dari matriks A adalah minus 7000. Ingat, minus 7000 ini adalah determinan dari matriks A. Hasil dari determinan dari matriks A. Sementara yang akan kita cari adalah X, Y, dan Z. Maka untuk itu mari kita lanjutkan. Oke, kita ingat lagi ya soal dalam bentuk matriks tadi, yaitu ini ya persamaannya. Dan perlu kalian ingat, ini persamaan yang kita peroleh di awal pembahasan. Karena pada soal ini merupakan soal yang berbentuk dalam persamaan linear 3 variabel, dan kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Ini adalah permisalan dari soal tadi ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Kita misalkan persamaan ini adalah matriks A, sehingga determinan dari matriks A ini menghasilkan hasilnya yaitu minus 7000. Oke, sekarang kita langsung ke X atau mencari X. Ingat, dalam mencari X pada persamaan ini ya, kolom yang pertama atau berdasarkan persamaan awal kita A, kita ganti dengan D. Ingat ya. Sementara kolom selanjutnya tetap yang ini. Kemudian pembagi bawahnya adalah tetap matriks A. Nah, sampai sini yang perlu kalian pahami adalah di dalam pencarian nilai X sebenarnya yang kita olah itu adalah matriks persamaan yang kita buat ini sendiri. Namun pada pencarian X yang kita ganti, kolom A-nya kita ganti dengan D. Sedangkan kolom dari bawah atau pembagi atau penyebutnya, masuknya atau pembilangnya tetap adalah matriks ini sendiri ya. Ataupun nanti ketemunya di determinan matriks ini sendiri. Itu yang perlu kalian pahami ya. Baik, langsung aja kita kembali lagi. X sama dengan determinan dari ini ya, matriks A yang kolom A-nya sudah kita ganti dengan D, sehingga ingat jika tandanya ke bawah ya, diawali dari sudut kiri atas ke kanan bawah, dijumlahkan. 730.000 dikali dengan 40 dikali dengan 80. Kemudian ditambah dengan 30 dikali 70 dikali 650.000. Kemudian ditambah lagi dengan 50 kali 700.000 kali 50. Kemudian dikurang, ingat dikurang ke atas ya, bacanya dari sudut kiri bawah ke kanan atas. 650.000 dikali 40 kali 50. Kemudian dikurang lagi dengan 50 kali 70 kali 730.000. Kemudian dikurang lagi dengan 80 kali 700.000 kali 30. Sedangkan untuk pembaginya ataupun matriks A ini seperti di awal ya,
40 kali 40 kali 80 ditambah dengan 30 kali 70 kali 20, kemudian ditambah dengan 50 kali 30 kali 50, kemudian dikurang dengan 20 kali 40 kali 50, dikurang lagi dengan 50 kali 70 kali 40, dan dikurang lagi dengan 80 kali 30 kali 30. Sebenarnya hasil dari ini kita sudah dapatkan, yaitu minus 7.000. Ingat ya, sampai di sini yang harus kalian pahami adalah ini, bahwa untuk mencari nilai X, kolom pertama atau A-nya kita ganti dengan D. Ingat ya, di situ ya. Sehingga determinan dari X ini sendiri adalah minus 84 juta dibagi dengan 7.000. Hasilnya adalah 12.000. Sehingga harga pur ayam per kilogramnya adalah 12.000. Di sini juga perlu kalian ketahui, jika kalian menghitung determinan yang ini ya, jika kalian menghitungnya manual, maka kalian akan terasa pusing. Dan jika kalian menggunakannya kalkulator, maka sudah saya pastikan angka di kalkulator Anda akan sangat banyak, ataupun bisa dikatakan tidak muat lagi di layar. Jadi triksnya adalah, misalkan di sini 730.000 dikali dengan 40 kali 80. Jadi kalian cukup kalikan 73 dikali dengan 40, kemudian dikali dengan 8, atau bisa juga 73 kali 4 kali 8, sehingga hasil kalinya ditambahi atau ditambahkan jumlah 0 di belakangnya ada 3, 4, 5, dan 6. Jadi begitu ya. Jadi hasil kali dari 73 kali 4 kali 8, kemudian dikasih 0, angka 0, 6 buah. Begitu juga misalnya dengan yang ini ya. Yang ini kalian cukup kalikan 5 kali 7 kali 73. Hasilnya ditambahkan dengan 0 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sampai di sini semoga kalian mengerti ya. Adapun cara mengkalikannya tergantung dari cara kalian masing-masing. Di sini kita hanya berbagi tips biar lebih mudah dalam mengalihkan angka yang begitu banyak nominalnya ya, yang sampai dengan hasilnya adalah jutaan. Jadi biar kalian tidak pusing, silakan pilih cara kalian sendiri, atau bisa juga dengan yang kita kasih tahu tadi ya. Selanjutnya kita cari X. X adalah determinan dari matriks A ini sendiri dengan, ingat ya, maaf masuk ini Y, dengan kolom B-nya kita ganti dengan D. Ingat ya, kolom B kita ganti dengan D, sedangkan untuk pembaginya tetap matriks persamaan kita tadi ya, atau matriks A. Sehingga determinannya sama seperti mencari X, kita kalikan ya di sini. Seterusnya sampai dengan selesai ke ujung. Kemudian untuk penyebutnya ini sendiri juga kita kalikan seperti ini ya. Maaf, pembaginya maksudnya ya. Kalikan seperti ini.
Sehingga hasilnya didapat adalah ini. Hasilnya juga jutaan ya. Dan kalian mudah-mudahan tidak bisa menemukan cara menghitungnya sendiri ya. Hasilnya adalah minus 35 juta dibagi dengan minus 7.000, maka menghasilkan 5.000. Jadi harga jagung per kilogramnya adalah Rp5.000. Yang terakhir, kita mencari Y. Ingat Y ya, seperti tadi kita cari di terminalnya dengan menggunakan samaan yang ini ya, bahwa untuk atas kolom C-nya kita ganti dengan nilai D. Kemudian untuk pembaginya tetap menggunakan matriks persamaan awal ya, yang ini ya. Sehingga cara pengaliannya kita awali dengan penjumlahan. Kemudian setelah dijumlahkan kita kurangkan. Kemudian kita hitung hasilnya ya. Bahwa di sini berdasarkan pengalian ini, setelah dikalikan kemudian dikurangkan, hasilnya adalah minus 14 juta dibagi 7.000, hasilnya adalah 2.000. Sehingga harga bekatul adalah 2.000 per kilogramnya. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya. Dan perlu kalian ketahui kenapa pada pembahasan matriks ataupun determinan matriks berodo 3x3 ini durasi videonya sangat panjang, karena tujuan kami di sini adalah mencarikan atau menjelaskan secara detail dan serinci mungkin cara penyelesaian soal ya. Adapun jika nanti kalian sudah paham dan sudah mengerti, maka kalian akan bisa menentukan sendiri trik-trik yang lebih cepat dalam menggunakan ataupun dalam menyelesaikan soal-soal matriks berbentuk persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan matriks ordo 3x3 dengan rumus yang kita buat bersama tadi ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan silakan dibagikan ataupun di-share kepada teman-temannya.